Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Residivis pencuri motor di Palembang ditangkap pelaku tak berdaya setelah kaki kanannya ditembak polisi karena melawan petugas saat penyergapan. Berkas kasus korupsi dana bantuan fasilitas lapangan olahraga tahun 2015 dilimpahkan ke penyidik Polri ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 12 mantan kepala desa terlibat. Cegah peredaran obat sirup yang dilarang, Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu Selatan bersama TNI Polri melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat. Kita ke informasi utama. Residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor di Palembang ditangkap polisi. Pelaku tak berdaya setelah kaki kanannya ditembak polisi karena melawan petugas saat penyergapan. Parman ditangkap tidak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Palembang. Selain mengamankan Parman, residivis spesialis pencuri sepeda motor, tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan juga menyita 5 unit kendaraan roda 2. Sebelum dibawa ke Polda Sumatera Selatan, Parman yang kakinya luka tembak kemudian dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk mendapat tindakan medis. Parman ditangkap berdasarkan rekaman CCTV saat melakukan pencurian. Parman diketahui selalu mengenakan jaket ojek online dan berganti pasangan saat mencuri. Telah diamankan satu orang pelaku curanmor beserta barang buktinya, yaitu ada 5 unit sepeda motor. 2 unit sudah diketahui untuk TKP, satu di Sukabangun, kemudian satu lagi di Basuki Rahmat. Keduanya merupakan TKP kos-kosan. Jadi pelaku ini modusnya masuk ke kos-kosan melihat motor yang sedang terparkir. Kemudian pelaku menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut. Informasinya menggunakan atribut ojol, Bang? Saat ini sedang kami dalami, makanya kami cari info terkait info tersebut. Berapa orang pelaku? Pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan berganti-gantian. Jadi kadang ada 2 orang, kadang 3 orang. Sementara untuk pelaku yang lain sedang kita lakukan pengejaran. Pelaku ini residivis ada? Ya. Ngapo kok? Malik, Pak. Balik ngapo? Motor apa? Bit. Berapa iko? 2. Banyak itu. Banyak itu, Bro. Gimana aku kalau itu, Pak? Siapa we? 2 iko cuma. Sama siapa? Sama Irwan, Pak. Sama siapa? Juan. Iwan mana? Irwan Sukanatan, Pak. Di mana we kau? Melok Iwan. Di Kampung Baru, Pak. Di mana lagi? Udah jadi waru buyut. Di mana lagi? Terus? Sudah coba. Berapa kali kau ingat? 2 kali pulang, Pak. Pernah terbuang dah? Pernah, Pak. Di mana? Di Rajo kemarin. Tanjung Rajo. Kasus apa? Maling motor ya, Pak. Oh, maling motor. Motor. Atas perbuatannya, Parman dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. 6 anak-anak berusia belasan tahun diringkus Polsek Sako Kota Palembang. Mereka terlibat kasus pembegalan yang membuat korbannya mengalami luka bacok. 6 pelaku pembegalan disertai pembacokan dengan senjata tajam ini hanya bisa tertunduk lesu saat digiring ke Polsek Sako Kota Palembang. Ke-6 pelaku terlibat kasus pembegalan yakni berinisial MA, AJ, SA, WF, DP, dan MRF. Ironisnya, usia mereka rata-rata 15 hingga 16 tahun. Selain menangkap 6 pelaku, polisi juga menyita senjata tajam, pedang, dan celurit. 1 unit telepon genggam, 2 unit sepeda motor milik pelaku, serta 1 unit sepeda motor milik korban.
Mereka ditangkap usai membegal korbannya pada 22 Oktober 2022 lalu. Korban kala itu didorong para pelaku saat mengendarai sepeda motor di Jalan Musi Raya Barat, Kecamatan Sematang, Borang. Tak hanya didorong, korban juga terkena bacokan senjata tajam di punggung dan kaki. Nah, jadi saya sampaikan dulu bahwa ini suatu prestasi yang dilaksanakan oleh Polsek Sako telah mengungkap kasus begal, di mana pada tanggal 22 Oktober kurang lebih jam 02.00 terjadi ada sekelompok anak-anak yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap salah satu orang yang menjadi korban, kemudian juga membawa sepeda motor yang dimiliki oleh korban. Dan dalam waktu yang singkat, kami dari Polrestabes Palembang, khususnya Polsek Sako, telah mengungkap ada 6 pelaku di sini yang diinisial MR, MA, kemudian AJ, S, W, dan D. Ini seluruhnya adalah masih di bawah umur. Dan ada 5 diantaranya adalah masih status pelajar. Kemudian 1 diantaranya adalah sudah pengangguran, sudah putus sekolah. Nah, ini tentunya merupakan salah satu perhatian dari kami dari kepolisian dan juga mohon dengan sangat perhatian juga dari seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait tentunya, karena ini masih anak-anak sekolah dan ini menjadikan suatu permasalahan untuk kita semua. Para pelaku yang masih berstatus anak-anak ini dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 12 tahun penjara dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yanur Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria harus kehilangan sepeda motor saat menginap di rumah temannya di kawasan Rumah Susun, Kelurahan 24 Ilir, Kota Palembang. Korban baru mengetahui sepeda motornya raib saat akan pulang ke rumah. Zulkifli mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Pria warga Gang Keluarga Kecamatan Ilir Barat 1 ini mengaku telah kehilangan sepeda motor miliknya. Kasus kehilangan motor ini berawal saat korban menginap di rumah temannya di kawasan Rumah Susun Blok 36, Kelurahan 24 Ilir, Kota Palembang. Korban baru mengetahui sepeda motornya raib saat pagi hari hendak pulang ke rumah. Korban tidak menyangka menjadi sasaran pelaku pencurian, mengingat sepeda motornya telah dikunci stang dan diberi gembok tambahan. Pas paginya keluar, yo nengok motor lagi. Motor apa tuh kak? Beat warna? Merah putih. Merah putih. Itu waktu kejadian ada yang juga ada yang ngotak-ngatik motor kita. Kalau itu di warga. Cuman aku nyari CCTV tidak katik CCTV deh. Tempat bertanya tidak katik. Itu posisi motor terkunci apa cak? Dikunci stang, sudah tuh ditambah gembok. Ya gembok juga. Gembok Honda. Posisi motor tuh di bawah ya? Di bawah di garasi tempat menyimpan motor. Itu pas kita ini masih ada gemboknya apa ketinggalan apa mana? Katik lagi nih kan, kata jejak. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Akibat pencurian, dirinya menderita kerugian hingga 12 juta rupiah. Polisi mengimbau warga untuk tetap waspada serta memberi kunci tambahan pada sepeda motornya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang penipu ditangkap korbannya saat bertemu di kawasan Sukarame, Kota Palembang. Modus pelaku menjadi tenaga pemasaran gadungan yang menipu korban hingga rugi puluhan juta rupiah. Chandra Ardinata dibawa ke Polrestabes Palembang karena melakukan penipuan. Warga Palembang ini ditangkap korbannya saat bertemu di kawasan Sukarame. Pelaku menipu korban hingga rugi Rp23.400.000. Kasus ini bermula saat pelaku yang berpura-pura sebagai tenaga pemasaran atau salesman menawarkan satu motor kepada korban lantaran tertarik, korban bayar uang muka pembelian sebesar Rp5 juta. Namun 1 bulan kemudian pelaku kembali menghubungi korban meminta uang pelunasan Rp18,4 juta karena motor yang dipesan siap diantar. Namun sayangnya motor yang dijanjikan tidak kunjung datang setelah uang diserahkan dan pelaku melarikan diri, sulit dihubungi. Dia ngaku apa? Sales motor. Ya. Pas ketemu panjer dulu awalnya. Terus
Messenger, nunggu waktu sampai hampir sebulan. Terus dia minta lunasi bahwa motor itu ada depan mata. Nggak tahunya bukan motor kami, motor orang lain. Itu. Jadi tadi lah lunas. Jadi kami ngelapor ke sini, jadi motornya tidak kati. Ketemu dengan tersangka ya? Dia ada di lokasi. Oh, pas itu. Jadi total kerugian berapa? 23.400. 1 bulan motor nggak datang gitu? 1 bulan. Awal DP? Awal DP 5 juta. Pelaku mengaku uang korban telah habis untuk membayar utang. Guna melengkapi penyidikan, korban diminta menyerahkan bukti transaksi uang diserahkan kepada pelaku. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam pasal penipuan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang.